mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak Kota Malang dan Gubernur Jawa Timur pada 27 November mendatang. Pemerintah Kota Malang menggelar sosialisasi kesiapan pemerintah Kota Malang dalam Pilkada serentak tahun 2024. Sosialisasi kesiapan pemerintah Kota Malang dalam mensukseskan pemilu kada serentak tahun 2024 diikuti oleh 185 peserta yang terdiri dari camat, lurah, dan kasih trantip se-Pemkot Malang. Bersama kita dapat berkumpul dalam acara kesiapan pemerintah Kota Malang dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Boleh kita minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Memasuki acara yang pertama, selanjutnya bersama marilah kita ikuti laporan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang. Yang kami hormati Ibu Yuyun Nani Egowati, SSTP MSI, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Malang, yang kami hormati dari Komandan Kodim 0833 Kota Malang yang diwakili oleh Bapak Pasi Intel, yang kami hormati Bapak Ketua KPU Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Nur El-Fatih, yang kami hormati dari Ketua Bawaslu Kota Malang, dasar pelaksanaan Permendagri nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta dalam pelaksanaannya kami berdasarkan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang nomor 16 tahun 2024 tentang penjabaran perubahan APBD tahun 2024. Maksud diselenggarakannya kegiatan dalam acara tersebut diawali dengan laporan oleh Kabag Pemerintahan Setda Kota Malang. Kabag Pemerintahan Kota Malang Yuyun Nani Egowati mengatakan, dalam kesiapan pilkada tidak hanya melibatkan lurah, akan tetapi melibatkan kasih trantip yang nantinya langsung turun ke lapangan mendampingi PPS dan Linmas. Melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap agar kesiapan pelaksanaan pilkada di Kota Malang sudah siap. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Sehingga akan terwujud terselenggaranya pilkada serentak di pemerintah Kota Malang yang terintegrasi, kondusif, damai, dan harmonis. Peserta yang hadir pada kesempatan ini sebanyak 175 orang dari Forkopimda, kemudian anggota tim Des Pilkada, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, dan kasih pemerintahan dan trantip kecamatan dan kelurahan sekota Malang. Sumber dana kegiatan ini adalah perubahan APBD Kota Malang tahun 2024 pada DPPA bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan kesiapan pemerintah Kota Malang dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak PJ Wali Kota Malang berkenan memberikan sambutan, arahan, dan membuka acara pada kegiatan pagi hari ini.
Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Malang, untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2024 pada hari ini, tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya yang tentu setia sampai dengan akhir zaman. Usai laporan Kabak Pemerintahan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh PJ Wali Kota Malang. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dalam arahannya mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Ia menambahkan bahwa sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan pilkada. Terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024, pertemuan sudah banyak kita lakukan. Tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada sudah semakin dekat. Tentunya intensitas pertemuan harus juga ditingkatkan. Kesiapan, kewaspadaan, monitoring dari mulai tahapan sampai dengan peningkatan tenaga-tenaga kerja kita yang akan membantu kita dalam penyelenggaraan pilkada ini juga harus kita siapkan. Alhamdulillah, tugas fungsi daripada pemerintah daerah terkait dengan anggaran yang mendapat support yang luar biasa dari Pak Ketua DPRD, di mana anggaran-anggaran hibah kita maksimalkan. Beliau sampaikan kepada saya usulan dari KPU, usulan dari Bawaslu, usulan untuk TNI Polri untuk keamanan tidak dikurangi sedikit pun, dengan harapan, dengan tujuan bagaimana pelaksanaan pilkada serentak ini di Kota Malang bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sukses. Saya berharap di dalam forum ini salah satu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan di Balai Kota, kalau tidak salah 2 minggu lalu. PJ Wali Kota Malang juga mengaku sebelumnya pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder pelaksana Pilkada Kota Malang, dan salah satu yang dibahas terkait dengan peningkatan kesiapan. Penjabat Wali Kota Malang menambahkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah Kota Malang, yakni terkait dengan PPS yang difasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam waktu dekat Pemkot Malang juga akan memproses BPJS Ketenagakerjaan bagi para anggota PPS. Kami berharap Pak Camat dan Pak Lurah melakukan komunikasi yang intensif, melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat di wilayahnya, memberikan kesadaran, memberikan pemahaman, kemudian memberikan ajakan kepada para masyarakatnya untuk ikut partisipasi di dalam pelaksanaan pemilihan untuk Pilkada Kota Malang tahun 2024. Tolong tugas dan fungsi tentunya sudah dibagi antara support para camat, para lurah untuk kebijakan atau yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah daerah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita bekerja ada Bawaslu, kemudian kita bekerja ada KPU dan ada unsur-unsur Pokopinda yang lainnya. Lakukan komunikasi, koordinasi yang baik. Jalin hubungan komunikasi dengan seluruh aparat yang bertugas di dalam penyelenggaraan Kota Malang dengan baik. Harapan kami dan harapan kita semua dan harapan PJ Wali Kota Malang berharap melalui sosialisasi ini dapat membahas isu-isu yang nantinya diselesaikan sehingga pelaksanaan pilkada berjalan aman dan sukses. Akan menjadi salah satu isu nasional kalau kita punya prestasi seperti prestasi Kota Malang melaksanakan pileg dan pilpres yang sangat baik. Akan menjadi catatan prestasi di dalam pelaksanaan mensukseskan pilkada Kota Malang dengan baik, tentunya itu akan menjadi catatan prestasi bagi kita. Tapi sebaliknya, apabila ada satu catatan yang kurang baik, semua kabupaten kota di lingkup provinsi Jawa Timur akan melihat bahwa kinerja di dalam penyelenggaraan Kota Malang pilkada serentak ini tidak baik. Demikian juga di tingkat nasional.
Saya sangat berharap pelaksanaan pilkada serentak tentunya para camat dan para lurah untuk menjadi ujung tombak pemerintah daerah melakukan komunikasi di tingkat level camat dan tingkat kelurahan dan lakukan kolaborasi dan komunikasi yang intensif kepada masyarakat dan pada tugas pilkada serentak. Terutama di dalam setiap tahapan pilkada yang perlu menjadi perhatian yang khusus, lakukan pertemuan koordinasi yang intensif di dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh kita dengan keterangan yang mulia? Kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sektor Kota Malang disilakan. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu setelah kami dari KPU melakukan penetapan calon. Usai sambutan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi kesiapan pemerintah Kota Malang dalam mensukseskan pemilu kada serentak tahun 2024 oleh sejumlah pemateri yakni dari KPU, Bawaslu, Ketua DPRD, Kejari, dan Pemkot Malang. Serentak di Kota Malang, di situ ada 3, Bapak Wahyu Hidayat berpasangan dengan Bapak Ali Mutohirin. Nah, yang di bawahnya itu logo-logo atau gambar partai yang mendukung. Kemudian yang di nomor urut 2 itu ada Bapak Hedi Cahyono dan Ibu Ganisa Pratiwi Pokok, dan yang di nomor urut 3 itu Bapak Muhammad Anton dan Dimyati Ayatullah. Baik, next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jadi salah satu titik krusial yang kalau nggak salah hari ini sudah masuk hari ke-15 mungkin. Pak Bawaslu, hari ini hari ke-15 kampanye. Nah, next. Nah, jadi pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye ini untuk menetapkan lokasi pemasangan kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Forkopimda terkait ya, antara lain kita dengan Bawaslu, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan beberapa pihak yang terkait, Polresta juga. Kami sudah berdiskusi titik mana yang boleh dan tidak boleh. Kami terima masukan dari semuanya dan sudah ditetapkan dengan nomor SK pertanggal 24 September 2024 kemarin. Nah, khusus yang di nomor 5 dan 6 ini nanti kita lakukan di H-3 hari pemungutan suara, jadi tanggal 24 ya, tanggal 24 November itu nanti kami akan melaksanakan pembersihan. Namun demikian, di masa kampanye ini kami juga sudah mendapatkan laporan, dan tentunya mungkin Bawaslu lebih banyak mendapatkan laporan tentang titik mungkin pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu kemarin beberapa laporan yang masuk ke kami, di antaranya Pak Heru sudah tidak di tempat ini. Nah, Pak Heru itu juga sangat aktif memberikan masukan dan laporan kepada kami. Mas, ini orang negara Mas jadi balai pertama. Nah, itu kami langsung follow up juga, sampaikan kepada seluruh tim paslon, tolong ditertibkan sendiri. Karena kalau tidak ditertibkan sendiri, nanti ya teman-teman dari Bawaslu dan Satpol PP siap menertibkan. Kalau ditertibkan sendiri kan enak, bisa diambil, tidak rusak, masih bisa dipakai, dipasang di tempat yang lain. Nah, kami akan sangat terbuka untuk meneruskan laporan tersebut, baik kepada jajaran Bawaslu dan juga tim paslon untuk menertibkan. Next. Nah, selain kampanye dalam bentuk APK, tahapan yang saat ini dijalankan adalah kampanye tatap muka. Kampanye tatap muka itu yang biasanya para kandidatnya, calon-calonnya ini
sosialisasi ke masyarakat, turun ke pasar, mengikuti kegiatan warga, pengajian dan lain sebagainya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya. Next. Oke. Yang kampanye tatap muka ini koordinasinya itu dengan Polresta Kota Malang. Jadi kami setiap hari mendapatkan tembusan dari masing-masing paslon. Hari ini akan mengadakan kegiatan di mana. Biasanya sehari sebelumnya mereka sudah mengirimkan suratnya. Kami juga harus antri slotnya untuk siaran langsung di TV. Itu kalau nggak salah yang pertama Senin 21 Oktober rencananya. Kemudian berikutnya itu di hari Selasa tanggal 5 November dan debat ketiganya nanti tanggal 20 November itu hari Rabu menurut saya. Jadi harinya itu Senin, Selasa, Rabu, rata-rata per 2 mingguan atau sekitar 15 hari ininya jedanya dari masing-masing debat. Next. Nah, ini persiapan logistik. Next. Kami sudah menyiapkan logistik yang saya lupa tadi waktu kita meeting kecil di ruang transit, Pak Ali kalau tidak salah yang menyampaikan bahwa menurut beliau bidangnya yang sekarang lebih representatif dibandingkan bidang logistik waktu pemilu kemarin. Jadi ini posisinya ada di kawasan pergudangan Jati ya di kelurahannya Ciptomulyo, Kecamatan Subur. Kalau luas arealnya lumayan besar, 1.200 meter persegi, luas bangunannya yang ada atapnya itu hampir 1.000 meter persegi. Next. Ya. Untuk parkir juga memadai, ada pos penjagaannya juga, ada kantornya. Terus dilengkapi juga alat pemadam kebakaran. Bahkan tadi Pak Heru dari Satpol PP juga menyebutkan sangat dekat dengan lokasi ini ya, dinas pemadam kebakaran, sehingga ketika nanti terjadi sesuatu insya Allah bisa cepat merapat. Nah, di gudang tersebut juga dilengkapi WiFi dan CCTV. CCTV ini kalau kemarin waktu pemilu itu langsung terkoneksi ke KPU RI. Jadi KPU RI bisa langsung memonitor, melakukan pengawasan secara real time seluruh gudang logistik KPU yang ada di Indonesia. Nah, namun untuk yang di sini sekarang CCTV-nya sudah siap, masih menunggu arahan dari pusat dan provinsi kapan proses penyambungan atau koneksinya ke KPU RI. Pertama saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Malang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kesiapan pemerintah Kota Malang dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya ketahui, terakhir kita melakukan rapat koordinasi pimpinan Forkopimda dan seluruh jajaran stakeholder pelaksanaan Pilkada Kota Malang, seperti Ketua KPU, Ketua Bawaslu di Balai Kota. Salah satu agenda dan harapan pada saat pertemuan koordinasi tingkat pimpinan perlu dilakukan peningkatan pematangan terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada. Hari ini kita lakukan peningkatan persiapan pematangan, khususnya kami pemerintah daerah, apa saja yang perlu kami lakukan atau apa saja yang sudah diidentifikasi terkait dengan beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian bagi kita pemerintah daerah. Satu contoh di dalam diskusi kita sebelum kita awali terkait dengan bagaimana petugas PPS yang bertugas untuk dapat perhatian terkait dengan BPJS tenaga kerjanya yang saat ini baru hanya
alokasikan untuk yang petugas dari Bawaslu-nya. Nah, ini sedang kita cari jalan keluarnya, bagaimana untuk petugas PPS yang nantinya sampai dari pagi sampai malam bekerja untuk juga mendapat PPS tenaga kerjanya. Nah, dari diskusi-diskusi itu tentunya muncullah beberapa isu-isu yang tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap BPJS tenaga kerja bagi petugas-petugas yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diproses sebagai wujud pelayanan kita kepada para petugas. Dengan adanya forum-forum pertemuan seperti ini tentunya muncul beberapa kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan, beberapa isu-isu yang perlu kita lakukan. Hari ini pun tidak hanya sebatas kita melakukan pertemuan, tapi kita hadirkan para narasumber yang alhamdulillah Pak Ketua DPRD juga hadir, yang para kompeten ya, penyelenggara keamanan TNI Polri juga hadir untuk bisa mengingatkan para camat dan para lurah serta para OPD yang kompeten di dalam tugas fungsinya untuk mengamankan pelaksanaan pilkada. Kami tidak henti-hentinya menyuarakan, memberikan informasi kepada lurah dan camat yang tentunya sebagai ujung tombak dari pemerintah daerah Kota Malang untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Malang. Sehingga forum-forum diskusi-diskusi kami lakukan intensitas, termasuk camat dan lurah yang harus juga bergerak melakukan komunikasi sosialisasi kepada masyarakat di levelnya atau sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada kesempatan kita sebelum mulai acara, kami melakukan diskusi dengan kawan-kawan stakeholder terkait dengan kesiapan, kemudian kaitannya dengan tempat-tempat untuk alat-alat APK ya, tempatnya di mana sudah disiapkan, sudah bergeser, waktu itu ditentukan di tempat mana ya Pak, kemudian kurang layak, akhirnya bergeser dan alhamdulillah sekarang di tempatnya yang sudah diyakinkan layak. Kemudian kita akan melakukan kunjungan minggu depan ya, melihat tempat gudang yang akan disiapkan. Kemudian larangan-larangan sudah juga kita diskusikan, sudah ada aturannya sebenarnya, sudah ada petugas yang mengawasi, dalam hal ini KPU, Bawaslu untuk larangan-larangan terhadap penggunaan, kemudian penempelan atribut-atribut ya dan sebagainya. Kemudian ASN selalu di dalam forum itu selalu kita ingatkan, ASN sipil aparatur negara bersifat netral. Pengawasan seperti apa sudah diatur. Pengawasan ASN tidak hanya dilakukan oleh kami di jajaran atau saya kepala daerah dan jajaran pejabat untuk mengawasi para ASN, tapi sudah ada independennya, yaitu Bawaslu yang ditugaskan tidak hanya mengawasi ASN tapi seluruh penyelenggaraan pilkada di Kota Malang. Saya berharap fungsi dan tugasnya Bawaslu bisa melaksanakan dengan baik dan kita doakan tidak ada hal-hal yang terjadi sehingga dapat menghambat atau menimbulkan permasalahan dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan harapan kita untuk bisa pilkada serentak ini berjalan dengan baik dan lancar dan kondusif. Kebetulan kami dari bagian pemerintahan itu memang ada tupoksi. Kalau kemarin Pileg Pilpres melekat di Bakisbang, untuk pilkada ini karena di Kemendagri di Dirjen Otoda sehingga melekatnya untuk Despilkada serentak 2024 ada di kami di bagian pemerintahan. Oleh karena itu dalam kesiapan menyiapkan dan menyukseskan pilkada serentak kami lakukan kegiatan ini tidak sebatas Pak Camat, Pak Lurah, akan tetapi saya langsung melibatkan seluruh kasih pemerintahan dan terantib kecamatan dan kelurahan. Karena kasih pemerintahan dan terantib kecamatan dan kelurahan inilah yang nanti langsung turun ke lapangan mendampingi PPK, PPS maupun petugas keamanan, dalam hal ini Linmas. Karena Linmas juga merupakan salah satu binaan dari kelurahan, dalam hal ini di kasih pemerintahan dan terantib. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan ini harapan kami dengan narasumber langsung dari KPU, Bawaslu, kemudian juga dari Kejaksaan, Kodim, Polresta,
saya harapkan kesiapan di masing-masing kelurahan sudah sangat siap, terutama nanti kami tadi arahan Pak PJ Wali Kota akan minggu depan akan segera keliling untuk melihat kesiapan. Yang awal kami akan ke kantor KPU, ke kantor Bawaslu dan juga ke gudang KPU yang baru yang sekarang di Janti atau Kelurahan Cipto Mulyo untuk gudang KPU. Selanjutnya untuk mengecek terkait kotak suara dan APK yang lainnya. Selanjutnya nanti juga akan kami turun ke lapangan kesiapan di wilayah kami. Kebetulan kami di bagian pemerintahan juga mengkoordinasikan wilayah kecamatan dan kelurahan sehingga menjadi pantauan kami jangan sampai misalkan koordinasi dengan Satpol PP jangan sampai linmas di beberapa TPS belum ada, tetapi ini sudah siap dari Satpol PP juga untuk pembinaan linmasnya. Dan juga tadi penekanan kalau dari sisi kami pemerintah Kota Malang untuk asuransi BPJS Naker semuanya sudah tercover, tinggal yang badan ad hoc KPU. Kalau yang Bawaslu juga sudah tercover, badan ad hoc KPU nanti nunggu sudah siap, tinggal nunggu mekanismenya saja. Karena ini tidak boleh melalui kami, tetapi melalui anggaran yang di KPU, nanti mekanismenya seperti apa akan segera kita tindak lanjuti. Tadi prioritas pertama dari Pak PJ, karena kemarin pengalaman Pileg Pilpres juga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kita harus memberikan kenyamanan dan kita tidak ingin ada musibah, tetapi kalau ada musibah sudah siap. Mungkin kerjasama dengan BPJS Naker yang harus tercover semuanya. Dan harapan kami juga informasi-informasi dari KPU Bawaslu sampai ke kecamatan dan kelurahan sampai tingkat bawah, sehingga apa-apa permasalahan dari Bawaslu juga tahu, dari KPU juga tahu. Mungkin itu dari kami. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Siman Alfredo melaporkan.